Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Nur Salsabila dan teman saya. Nama saya Resi. Kami mahasiswi dari STIS Tembi Bandung Business School. Kami jurusan akuntansi S1 kelas B. Di sini kami akan membahas materi mengenai catatan atas laporan keuangan. Tujuan pernyataan standar catatan atas laporan keuangan adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Lalu di sini ada tujuan penyajian. Tujuan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah. Ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup laporan keuangan. Nah, di mana laporan keuangan itu mempunyai standar yang harus diterapkan pada yang pertama laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan. Yang kedua, laporan keuangan yang diharapkan menjadi laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan. Nah, laporan keuangan untuk tujuan umum ialah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan akuntansi keuangan yang lazim. Nah, terus pernyataan standar berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan laporan keuangan konsolidasi atau tidak termasuk badan usaha milik negara atau daerah. Nah, suatu entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan dapat menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Bila hal ini diinginkan, maka standar ini juga harus diterapkan oleh entitas tersebut walaupun tidak memenuhi kriteria. Ketentuan umum. Catatan atas laporan keuangan ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Karena untuk laporan keuangan ini mungkin mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman bagi para pembacanya. Jadi, catatan atas laporan keuangan ini dapat membantu para pembaca untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan tersebut. Nah, ada juga struktur dan isi, di mana catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis setiap pos dalam laporan realisasi, anggaran neraca atau laporan operasional dan laporan arus kas. Mempunyai referensi silang dan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi operasional, di mana laporan perubahan saldo anggaran lebih atau neraca, laporan dalam catatan atas laporan keuangan, menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah serta penggunaan-penggunaan lainnya. Diperlukan untuk menyajikan penyajian yang wajar atas laporan keuangan seperti kewajiban kontingensi dan komitmen-komitmen lainnya. Dalam penyajian informasi, untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan, perlu ada penjelasan awal mengenai baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi yang meliputi domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada. Lalu, penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, juga ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. Nah, ada juga penyajian informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro, di mana catatan atas laporan keuangan harus dapat membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan termasuk kebijakan fiskal atau keuangan dan kondisi ekonomi makro. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perkembangan realisasi
dan posisi keuangan fiskal, pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai. Terus untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang penting mengenai realisasi dan posisi keuangan fiskal periode berjalan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, terus kebijakan fiskal yang perlu diungkap dalam catatan atas laporan keuangan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan atau efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan biaya. Misalnya, penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD atau APBN. Nah, ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan ialah asumsi-asumsi indikator dalam catatan digunakan penyusunan APBN atau APBD berikut tingkat pencapaiannya. Penyajian ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan merupakan garis besar antara target dengan realisasinya. Nah, di ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan LRA, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama, ada nilai target total, lalu nilai realisasi total, lalu ada persentase perbandingan antara target dengan realisasi, dan yang terakhir ada alasan utama terjadinya perubahan antara target dengan realisasi. Nah, jadi untuk membantu memudahkan para pembaca laporan keuangan, kita perlu menyampaikan hambatan dan kendala juga anggaran di masa mendatang. Nah, jadi catatan atas laporan keuangan ini harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan, lalu hambatan dan kendala dalam pencapaian target, serta masalah lainnya yang oleh manajemen harus disampaikan kepada para pembaca laporan keuangan. Dasar penyajian laporan keuangan dan pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan, yaitu entitas pelaporan menggunakan dasar penyajian di mana laporan keuangan dan kebijakan akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan. Asumsi dasar akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan biasanya tidak perlu diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika entitas pelaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep disertai alasan dan penjelasannya. Nah, asumsi ini terdiri dari 3. Yang pertama ada asumsi kemandirian entitas, yang kedua ada asumsi kesinambungan entitas, dan yang terakhir ada asumsi keterukuran dalam satuan uang. Nah, penggunaan laporan keuangan, penggunaan atau pemakaian laporan keuangan pemerintah meliputi yang pertama itu masyarakat, dan yang kedua itu para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Yang ketiga itu pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi atau investasi dan pinjaman. Terus yang keempat, pemerintah. Nah, para pemakai atau pengguna laporan keuangan membutuhkan keterangan kebijakan akuntansi terpilih sebagai bagian dari informasi yang dibutuhkan untuk membuat penilaian dan keputusan keuangan dan keperluan lainnya. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Terus pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu menggunakan atau pemakaian laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah satu contohnya itu di dalam komponen laporan realisasi anggaran. Secara umum, kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini. Yang pertama ada entitas pelaporan. Yang kedua, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.
Yang keempat, sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan ini diterapkan oleh suatu entitas pelaporan pada masa transisi. Sebaliknya, penerapan lebih dini disarankan berdasarkan kesiapan entitas. Nah, yang terakhir, setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. Penjelasan atas laporan realisasi anggaran disajikan untuk pos pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan dengan struktur yaitu yang pertama itu anggaran, kedua realisasi, ketiga presentasi pencapaian, yang keempat penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi, yang kelima perbandingan dengan periode yang lalu, 6 penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu. Terus yang ketujuh rincian lebih lanjut pendapatan LRA menurut sumber pendapatan. Terus yang ke-8 rincian lebih lanjut belanja untuk menuntut klarifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi. Terus yang ke-9 itu rincian lebih lanjut pembiayaan. Dan yang ke-10 itu penjelasan hal-hal yang penting yang diperlukan. Penjelasan atas laporan perubahan saldo anggaran lebih disajikan untuk saldo atas perbedaan antara periode anggaran lebih awal periode. Terus yang pertama itu perbandingan dengan periode yang lalu, yang kedua itu penjelasan atas perbedaan antar periode berjalan dan periode yang lalu. Terus yang ketiga penjelasan yang diperlukan, dan yang keempat itu penjelasan hal-hal penting yang diperlukan juga. Nah, ada juga penjelasan atas neraca yang disajikan untuk pos aset, kewajiban dan ekuitas dengan struktur sebagai yang pertama perbandingan dengan periode yang lalu, yang kedua penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu. Terus rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset, lancar, investasi, jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, terus dan ekuitas. Nah, yang terakhir itu ada penjelasan hal-hal yang diperlukan. Nah, ada juga penjelasan atas laporan arus kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aset non-keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non-anggaran dan struktur, yaitu meliputi perbandingan dengan periode yang lalu. Yang kedua itu penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu. Terus rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dan masing-masing aktivitas. Terus yang terakhir itu penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. Nah, penjelasan atas laporan perubahan ekuitas juga disajikan untuk ekuitas awal periode atau surplus atau defisit atau LO. Dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dan ekuitas struktur, yaitu meliputi sebagai perbandingan dengan periode yang lalu. Yang kedua itu penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu. Terus yang ketiga itu rincian yang diperlukan. Yang keempat penjelasan hal-hal penting yang diperlukan. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus dapat memberikan informasi yang belum disajikan dalam bagian lain laporan keuangan, dan tidak boleh mengulang rincian seperti rincian persediaan, aset tetap, maupun pengeluaran belanja. Pengungkapan lainnya, catatan atas laporan keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan harus menggunakan atau mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan. Nah, di mana selama tahun pelaporan itu bisa berpengaruh, dan yang pertama itu mengganti manajemen pemerintahan selama tahun berjalan. Yang kedua, kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru. Terus yang ketiga, komitmen atau
kontingensi yang tidak dapat disajikan pada neraca. Terus yang keempat, penggabungan atau pemerkaraan entitas tahun berjalan. Dan yang kelima itu kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan dan harus ditanggulangi pemerintah. Terus pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap standar berlaku sebagai pelengkapan di standar yang ini, misalkan yang barusan yang saya jelaskan. Catatan atas laporan keuangan biasanya disajikan dengan susunan sebagai berikut. Yang pertama ada informasi umum tentang entitas pelaporan dengan entitas akuntansi. Yang kedua ada kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Yang ketiga ada ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya. Yang keempat kebijakan akuntansi yang penting. Yang kelima penjelasan pos-pos laporan keuangan. Dan yang terakhir ada informasi tambahan lainnya yang diperlukan. Nah, sekian pembahasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.